Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo erupsi 7 kali. Satgas COVID-19 Kota Medan minta warga waspada virus B117. 3 rumah korban kebakaran di Simalungun dibangun secara swadaya. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung mencatat telah terjadi 7 kali erupsi serta 2 kali awan panas guguran. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi Gunung Api Sinabung mencatat pada 11 Maret 2021 sebanyak 7 kali erupsi terjadi, dimulai pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian 1000 meter dan terekam seismogram dengan amplitudo 40 mm. Selama 5 menit 38 detik, terakhir pada pukul 15.52 WIB, dengan ketinggian 500 meter, dengan arah barat hingga barat daya. Selain itu, awan panas guguran juga terjadi sebanyak 2 kali pada pukul 9.23 WIB, dengan jarak luncur 3.000 meter. Pada pukul 9.27 WIB, dengan jarak luncur 2.000 meter menuju ke timur tenggara. Gunung Api Sinabung masih didominasi oleh kegempaan, yang menandakan masih tingginya aktivitas dapur magma dan masih ada pertumbuhan kuba lava Sinabung. Ini ada efek dari gas yang masih berada di dalam kantong magma, sehingga masih terjadi erupsi-erupsi. Kebanyakan erupsi eksplosif ya, tingginya juga maksimum hanya 1000 meter. Dan guguran jenis kubah lava juga masih terus tumbuh, dan kalau kita lihat juga di malam hari memang terlihat adanya lava yang mengalir. Gitu. Ya kalau di siang hari kan kita nggak bisa lihat, tapi kalau malam hari mungkin terlihat ada berapi di puncak Gunung Sinabung, dan itu menandakan bahwa masih terjadi pertumbuhan kubah lava. Nah, ini kan dengan meningkatnya aktivitasnya, apakah ke depan masih ada potensi-potensi untuk terjadinya erupsi dan awan panas? Kalau potensi masih ada, selama kita masih tetap memantau aktivitas berdasarkan peralatan-peralatan baik seismik, deformasi maupun kimia ya. Dari situ kita bisa nanti mengevaluasi apakah ini akan berkembang meningkat lagi atau tidak. Kita tetap berdasarkan pada peralatan ini. Gitu. Yang jelas kan kalau deformasi, kalau terlihat ada inflasi, ya kita mungkin akan menginformasikan hati-hati, karena kemungkinan juga energi sudah menumpuk. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini memang kelihatannya adanya deflasi. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, menanggapi surat keputusan bersama 3 menteri, Wakil Bupati Karo melakukan sidak ke instansi pelayanan publik bahwa tidak adanya libur panjang bagi aparatur sipil negara. Wakil Bupati Karo juga memastikan seluruh ASN hadir untuk kembali bekerja. Menanggapi surat keputusan bersama 3 menteri terkait libur yang hanya berlangsung 1 hari, Wakil Bupati Karo bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo melakukan sidak ke instansi layanan publik. Sidak diawali di kantor pelayanan publik Puskesmas Kabanjahe Kabupaten Karo. Di lokasi terlihat pelayanan berjalan normal seperti biasa, kemudian disusul ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Pimpinan daerah juga melakukan pengecekan absensi ASN, memastikan seluruh ASN hadir dan bekerja seperti biasa. Kita peninjauan ke dinas yang pelayanan langsung ke masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit umum, dan dukcapil. Nah, di mana yang seharusnya semuanya harus masuk kerja pada hari ini sesuai dengan SK 3 Menteri.
Ya, dan untuk itu tadi kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Melihat langsung tadi Bu, mulai dari rumah sakit, ini pelayanan masyarakat, tanggapannya seperti apa ini Bu melihat? Saya sebagai pimpinan, ya kami sebagai tim ini, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik dan semuanya hadir dan bukan yang tidak hadir tapi terlayani. Yang terpenting di sini adalah terlayani masyarakat itu. Sidak juga dilakukan di instansi Disduk Capil Kabupaten Karo. Pelayanan juga terlihat normal seperti biasa, namun suasana tidak begitu ramai. Untuk pelayanan pada Disduk Capil Kabupaten Karo, tidak dipungut biaya. Apabila didapati oknum yang melakukan pungli, akan dilakukan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat di daftar hadir, mereka hadir semua, tetap mengacu ke aturan. Saat ini kita masih pandemi COVID-19. Pegawai WFH yang harus sebagian juga walau dia WFH tetap mengerjakan tugas dari rumah, dan yang hadir juga semua hadir. Kita harapkan rekan-rekan pegawai semua hadir untuk melayani masyarakat. Dan setelah kita lihat di peraturan Bupati dan peraturan daerah Kabupaten Karo, khususnya pelayanan yang ditangani Dinas Dukcapil, bahwa sebagaimana tadi disampaikan kepada Dinas Dukcapil, Ibu Susi Iswara Bangun, bahwa di Perda dimaksud tidak ada kutipan-kutipan. Ini adalah langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terlebih ASN adalah pelayanan masyarakat. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, polisi dan Muspika Kecamatan Medan Tembung Jumat pagi lakukan penertiban pedagang kaki lima di seputaran Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Penertiban yang rutin dilakukan ini guna mengurangi angka kemacetan dan penataan kota yang lebih baik. Lapak pedagang kaki lima sepanjang Jalan Letda Sujono, Kota Medan ditertibkan puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, dan Muspika Kecamatan Medan Tembung. Melihat kedatangan petugas, para pedagang kaki lima tersebut berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Namun dengan cepat petugas langsung mengamankan lapak dagangan serta stainless warung yang digunakan untuk berjualan. Hal ini dilakukan karena telah melanggar aturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit, dan juga kerap menyebabkan kemacetan. Dalam penertiban tersebut, pedagang hanya bisa pasrah saat petugas tetap membawa pelang dan barang-barang milik pedagang kaki lima tersebut. Sebelumnya pihak kecamatan juga sudah memberikan surat peringatan dan himbauan kepada para PKL perihal penertiban. Namun masih saja para pedagang melakukan aktivitas berjualan. Selain melanggar aturan daerah, penertiban ini dilakukan agar Kota Medan tertata dengan rapi sesuai dengan program kerja Wali Kota Medan. PK5 untuk sepanjang jalan protokol khususnya untuk Letda Sujono dan mulai dari Simpang Mandala sampai ke titik sewa yang berbatasan dengan daerah Deli Serdang. Pak, udah berapa kali ini dihimbau dan ditertibkan pedagang kaki lima nih Pak? Kami sudah himbau ini dari kelurahan ada 3 kali pada masing-masing pemilik PK5. Namun memang sampai dengan penertiban hari ini juga masih banyak yang belum melaksanakan dari edaran atau pelarangan tadi. Pak, sejauh ini ada nggak bentuk perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap petugas Pak? Alhamdulillah sampai ini hari, sore ini kita laksanakan penertiban, belum ada perlawanan karena kita mengerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pak, kemudian Pak, barang-barang ini akan dibawa kemana Pak nanti ya Pak? Barang ini nanti yang telah kita tertibkan akan kita bawa ke Satpol PP Kota Medan. Nanti kalau memang yang bersangkutan mau mengambilnya harus berhubungan dengan Satpol PP Kota Medan, mungkin membuat pernyataan di Satpol PP. Usai dilakukan penertiban, petugas langsung membawa sejumlah barang pedagang kaki lima tersebut. Diketahui penertiban akan dilakukan secara rutin guna menata wilayah dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, varian COVID-19 B117 yang mulai masuk ke Indonesia menginfeksi satu warga di Sumatera Utara. Walau diinformasikan yang terinfeksi warga asal Kota Medan, namun belum ada keterangan resmi. Saat ini Satgas COVID-19 Kota Medan masih melakukan tracing terhadap pasien tersebut dan meminta warga untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Terkait adanya varian COVID-19 baru, B117, yang mulai masuk ke Indonesia, diinformasikan baru satu orang yang terinfeksi di Sumatera Utara. Namun untuk saat ini, tracing pada pasien yang terinfeksi B117 masih sedang ditangani oleh tim ahli dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan dan Sumatera Utara. Mandohar Tambunan, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Medan mengaku, mendengar info bahwa pasien yang terinfeksi B117 tersebut adalah warga Medan. Namun sampai hari ini, baik Dinkes Medan maupun Satgas COVID-19 Medan belum mendapat keterangan resmi bahwa pasien tersebut adalah warga Medan. Baik data nama maupun alamat pasien masih belum diketahui pasti. Pihaknya juga hingga saat ini masih fokus dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Medan dengan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, kampanye protokol kesehatan juga terus dilakukan agar warga tetap waspada walau sudah divaksin. Kita melatar belakangi dulu dengan yang namanya COVID-19 ini adalah satu virus yang bisa berdegenerasi, ya, atau bermutasi, tapi saat ini dia sudah ada bergenerasi varian baru, ya. Berarti dia bergenerasi, itu namanya B117. Hal itu memang sudah kita dengar di media, ya, termasuk juga di pemerintahan dari pusat, ya, bahwa dia sudah ada di Jakarta atau di Medan. Nah, kalau kita di Kota Medan sendiri, kita masih tetap berpegangan dengan juknis atau petunjuk teknis bagaimana pekerjaan kita menanggulangi kegiatan untuk penanggulangan protokol COVID-19 ini. Pertama sekali di kesehatan itu ada dilakukan dengan 3T. 3 itu testing, tracing, treatment. Ya, itu kita lakukan terus sampai saat ini. Kemudian rekan-rekan kita di Satgas juga melakukan berbagai edukasi, sosialisasi, termasuk juga razia. Hal ini terus-menerus kita lakukan baik di wilayah Medan maupun di pinggirannya, bahkan sampai ke perbatasan, bahkan ada Mebidang. Dan ini terus sampai sekarang, ya. Jadi teman-teman kita tidak ada yang. Ada berapa orang Pak yang dari informasi yang didapat Pak yang terinfeksi B117? Saya cuma dengar ada baru satu, ya. Itu yang menentukan itu nanti apakah dia terpapar dengan yang baru atau tidak adalah sebagai tim ahli. Ya, tim ahli memang betul-betul ada melakukan pemeriksaannya secara detail, ya kan? Kalau kita petugas taunya yang penting namanya ada COVID, kita tangani. Ada COVID kita Jadi tangani. yang satu itu dalam pengawasan Sumut juga, Dinkes Sumut? Sampai sekarang mungkin iya, karena kami belum mendapat secara resmi gambaran yang jelas dan surat resmi yang mengatakan bahwa ada untuk Kota Medan, penduduk mana, by name, by address belum. Saat ini, upaya tracing warga yang terinfeksi COVID-19 maupun varian baru masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, cegah penyebaran virus COVID-19, Jumat pagi Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran melakukan suntik vaksin terhadap petugas kepolisian yang perdana dilaksanakan. Suntik vaksin untuk petugas kepolisian ini dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam vaksin kali ini dibantu petugas tenaga kesehatan melakukan suntik vaksin terhadap 200 orang personil Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran dapat mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum dilakukan suntik vaksin, petugas juga melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan terhadap personel Polri yang akan disuntik vaksin oleh tim dokter tenaga kesehatan untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19 yang sudah setahun masuk ke Indonesia. Baik, hari ini kami dari Polres Pelabuhan Belawan masuk kegiatan vaksinasi terhadap seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Belawan sekitarnya, mari kita ke puskesmas untuk kegiatan vaksin COVID-19 ini. Insya Allah dengan kita divaksin, mudah-mudahan dapat memutus mata rantai daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan pada 24 Maret 2021. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen Medan menggelar seminar bertajuk Iptek dan Ketahanan Pangan di Sumut. Melalui acara ini diharapkan bisa mendapatkan masukan untuk disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Seminar yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang adil, baik untuk masyarakat maupun petani. Sejumlah pakar pertanian, peneliti, ahli keuangan dari Bank Indonesia, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, termasuk Bitra, memaparkan sejumlah masalah dan solusi yang bisa diambil untuk mewujudkan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan memang masih menjadi salah satu hal yang setiap saat selalu dihadapi pemerintah. Bukan hanya dari segi konsumsi yang dijamin, tetapi bagaimana proses produksi. Dalam hal ini, petani bisa mencicip keadilan dari program ketahanan pangan. Sejauh ini masih banyak petani yang justru berpenghasilan rendah, karena setiap kali musim panen, harga produk pertanian justru turun. Bahkan pada saat kenaikan harga, petani juga tidak mendapat apapun. Perlu program atau kebijakan komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini, mulai dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, petani dan masyarakat selaku konsumen tidak dirugikan dan memperoleh produk pertanian yang berkualitas. Baik, ini memang tujuan yang pertama dengan lembaga ini kita mau mempublikasikan. Ada lembaga baru yang berkedudukan di pusat di Sumatera Utara berdiri sejak 11 Februari. Kemudian lembaga ini sesuai dengan namanya melakukan seminar dengan topik ini yang kita harapkan bersama Fakultas Pertanian memberikan kritisi terhadap keadaan ketahanan pangan. Jadi sama-sama kita tahu tadi bahwasanya memang khusus tentang ketahanan pangan ini harus menyeluruh untuk bisa membantunya, mendukungnya. Dan tadi sudah disampaikan sangat-sangat keadaan emergensi sebenarnya. Karena memang semua orang akan mengalami kesulitan di berbagai kegiatan apabila memang asupan makanan tidak ada. Jadi kita harapkan Sumatera Utara ini dengan program pemerintah tidak akan terdapat atau jangan lagi ada orang yang kekurangan makanan seperti yang disampaikan sebelumnya berita-berita itu soal adanya masyarakat yang di stunting itu. Barangkali sama seperti yang sudah tadi disampaikan oleh pembicara, masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan, baik dari segi pengambil kebijakan dan juga dari segi petaninya sendiri. Dan kami dari tim akademisi selalu terbuka untuk mencari solusi-solusi yang terbaik, terutama kita harapkan untuk masyarakat ya yang bisa mencapai kecukupan dalam pangan ini. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Pemerintah juga diharapkan lebih proaktif menemukan masalah di lapangan agar upaya mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara bisa berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi pertanian juga menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Peduli bencana, 3 unit rumah warga yang tertimpa musibah kebakaran di Nagori Syakudabayu, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, Sumatera Utara, dibangun secara swadaya masyarakat dengan mengumpulkan bantuan dari para donatur. Pemerintah Nagori Syakudabayu bersama unsur Muspika dari Koramil 08 Bangun, Polsek Bangun serta Camat Kecamatan Gunung Malela melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah korban kebakaran di Huta 3 Nagori Syakudabayu, Simalungun, Sumatera Utara.
Peletakan batu pertama diawali oleh Camat Gunung Malela Andi Syaputra Pasaribu, disusul Babin Kamtipmas Gunung Malela Aibtu Suyut, Babinsa Koramil 08 Bangun Serda Selamat, dan ditutup oleh Pengulu Syah Kuda Bayu Suyatno, kemudian dilanjutkan oleh para tukang. Pelaksanaan peletakan batu pertama ini juga turut disaksikan masyarakat setempat dan ketiga pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran pada 21 Februari 2021 lalu. Pengulu Syah Kuda Bayu Suyatno mengatakan, pasca terjadinya kebakaran, pihaknya melakukan musyawarah bersama tokoh masyarakat dan juga organisasi pemuda-pemudi untuk melakukan penggalangan dana dengan berbagai macam cara, diantaranya melalui proposal dan aksi solidaritas. Pertama sekali, atas nama pemerintah Nagori dan masyarakat Nagori Syah Kuda Bayu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah berperan serta membantu musibah yang terjadi di Nagori Syah Kuda Bayu yang terjadi pada tanggal 21 yang lalu, yaitu terbakarnya 3 rumah warga kami. Dan pada hari ini atas bantuan dan partisipasi dari semua penjuru, rekan-rekan, andai tolan, saudara, keluarga, telah terwujud dan telah terlaksana peletakan batu pertama untuk pelaksanaan pembangunan 3 pintu yang terbakar. Dan insya Allah untuk hari-hari mendatang mudah-mudahan ada rezeki sehingga rumah ini bisa lebih cepat siap sesuai yang direncanakan. Untuk pembiayaan sendiri sejauh ini kita upayakan dari mana, Pak? Untuk pembiayaan ini total semuanya swadaya masyarakat, bantuan dari semua pihak, baik itu dari PT Rapi Teknik, Bukit Maraja, dari masyarakat Nagori Syah Kuda Bayu dan masyarakat Gunung Malela pada umumnya. Jadi selama masa pembangunan korban kebakaran tinggal di mana, Pak? Korban kebakaran kebetulan saya titipkan, ada rumah kosong, kami pinjam, kami titipkan di sana. Sampai hari ini mereka masih tetap tinggal di sana dan itu makanya kami tetap berupaya supaya ini bisa lebih cepat selesai, lebih baik. Ditargetkan berapa lama ini pembangunannya, Pak? Sebelum Lebaran ini harus sudah selesai. Kepada semua pihak, Pak Camat, dari Kapolsek, dan Ramil, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, sumbangsihnya, dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan pembangunan rumah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk himbauan sendiri kepada masyarakat Syah Kuda Bayu, Pak? Himbauan saya kepada masyarakat Syah Kuda Bayu agar senantiasa berhati-hati, terlebih-lebih hari ini hari musim panas, supaya berhati-hati dalam menjaga rumah, terutama kompor gas dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk memicu kebakaran. Pembangunan 3 unit rumah warga korban kebakaran, selain mendapat perhatian dari pemerintah Nagori, juga mendapat apresiasi dari Muspika Gunung Malela. Babin Kamtipmas Kecamatan Gunung Malela Aibtu Suyut mengatakan, gagasan Pangulu dan masyarakat Nagori Syah Kuda Bayu sangat luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu warga Nagori Syah Kuda Bayu, kami dari Muspika atau yang mewakili mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Nagori, yaitu Bapak Pangulu yang sudah pertama sekali dengan ikhlas untuk membantu warganya yang tertimpa musibah. Dalam kurun waktu yang singkat kita katakan, alhamdulillah, mudah-mudahan mulai hari ini pembangunan secara resmi dimulai. Insya Allah dalam jangka yang tidak terlalu lama rumah ini akan berdiri kokoh. Dalam hal pelaksanaan pembangunan ketiga rumah warga korban terbakar tersebut, sepenuhnya mewakili pemerintah Nagori setempat dan panitia pembangunan masih mengharapkan kemurahan hati para donatur untuk turut serta berpartisipasi dengan penuh keikhlasan menolong warga yang tertimpa musibah. Ya, kita sudah menggalang dana dari masyarakat terutama, kemudian dari donasi-donasi yang peduli dengan kita, dengan kebakaran di hutan kita ini, terutama dari pengusaha-pengusaha, Mas dermawan. Ya, kami juga berterima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan rezeki mereka bertambah dengan baik.
Sejauh ini ada nggak kendala saat melakukan penggalangan dana, Pak? Ada kritikan dari masyarakat juga ada. Tapi kita juga terus berpadu bahwasanya kita siap untuk bangun dan melaksanakan pembangunan itu dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses dengan baik. Penggalangan dana ini untuk membeli material atau sembako atau seperti apa, Pak? Ada yang memberikan sembako, ada yang material. Maka dengan ini kami juga memohon kepada donasi-donasi yang masih peduli. Kami masih perlu membutuhkan seperti bahan bangunan seng dan batu juga masih kurang. Ya, terutama juga materi. Jadi sejauh ini untuk material bangunan sendiri yang sudah tersedia apa aja, Pak? Ya, batu bata, batu padas, pasir, dan kayu. Kayu pun masih sebagian, Pak, ya. Jadi ini kan rumah yang bakal dibangunkan ada 3 pintu. Ya. Jadi sejauh ini sudah berapa persen lah bahan yang sudah tersedia untuk pembangunan 3 pintu ini, Pak? Sekitar 60%, Pak. 60%, Pak, ya. Berarti masih dibutuhkan 40% lagi, ya. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat setempat atau donatur-donatur yang belum menyumbang? Pada masyarakat setempat khususnya Nagori Surabaya, ya kami mohon bantuannya, Pak. Ya, terutama nanti dukungan mereka. Kami kan juga ingin meminta mereka itu ya seperti nasi umat untuk pekerja-pekerja kita, Pak, ya. Jadi kepada donasi-donasi yang masih peduli, kami mohonkan supaya kerelaan hati lah memberi bantuan kepada kami. Kami akan salurkan dengan sebaik-baiknya. Adapun organisasi yang bergabung dalam pelaksanaan penggalangan dana yaitu Kopsar, Remaja Masjid Bakti, Tempat Kita Peduli Siantar Simalungun, Remaja Masjid Al-Furqon, Air Karate Klub Siantar dan Senat Mahasiswa STAI UI Suku Matang Siantar. Selanjutnya penggalangan dana juga dilakukan oleh PKIMM STAI UI Suku Matang Siantar, PKPMII STAI UI Suku Matang Siantar, Komisariat HMI STAI, PB Imstar, 11, XTC, Gerkatin, DPD Sapma IPK Pematang Siantar, PD Al-Wasliyah Kabupaten Simalungun, DPK BKPRMI Siantar Utara, BEM FEUC dan organisasi selaras serta Karang Taruna Kecamatan Gunung Malela. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berawal dari banyaknya bonggol jagung yang tersisa dari petani, membuat mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara menciptakan pakan ternak dari bonggol jagung dan susu kadaluarsa. Pembuatan pakan ternak ini terbilang cukup mudah dan lebih murah dibanding dengan pakan ternak yang dijual di pasaran. Berbahan utama bonggol jagung, mahasiswa Universitas Medan area Fakultas Biologi di Medan, Sumatera Utara berhasil menciptakan pakan ternak yang murah dibanding dengan pakan ternak yang diproduksi di pabrik. Selain bonggol jagung, pembuatan pakan juga menggunakan bahan-bahan yang cukup murah seperti garam, serbuk gilingan padi, cairan bakteri, molase, dan susu kadaluarsa. Pertama-tama, bonggol jagung dihancurkan dengan mesin, atau bagi warga yang tidak memiliki mesin penghancur, bisa dengan cara menumbuk bonggol jagung hingga menjadi halus. Kemudian serbuk bonggol jagung yang sudah halus dimasukkan ke dalam wadah atau ember plastik. Kemudian disiram dengan air, cairan bakteri, dan molase. Setelah itu diaduk dengan rata. Setelah diaduk dengan rata, serbuk bonggol jagung ditutup dengan plastik. Langkah tersebut terus diulang selama 4 hari berturut-turut. Setelah hari keempat, serbuk bonggol jagung yang telah difermentasi selama 4 hari kembali diaduk dengan serbuk padi yang telah dihaluskan. Kemudian dicampur lagi dengan susu bubuk yang sudah kadaluarsa dan garam dapur. Semua bahan dimasukkan dan dicampur secara merata. Kemudian pakan siap untuk dikemas dan siap untuk diberikan kepada hewan ternak. Pakan ternak ini dibuat untuk ternak ayam, bebek, dan burung. 1 kilogram pakan ternak yang dibuat menggunakan bonggol jagung dijual dengan harga Rp3.000. Sementara pakan yang dijual pasaran harganya mencapai Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Menurut mahasiswa pencipta pakan ternak dari bahan bonggol jagung mengatakan, dengan adanya penemuan bahan pakan ternak dari limbah jagung, dapat membantu para peternak yang saat ini dalam kesulitan di tengah pandemi COVID-19 untuk pembelian pakan ternak yang tergolong mahal. Sehingga para peternak dapat membuat sendiri pakan ternak di rumahnya dengan menyiapkan beberapa bahan yang murah dan mudah didapat. Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Medan Area, melakukan kegiatan pembuatan pakan ternak menggunakan tongkol jagung. Pada awalnya, tongkol jagung ini tidak berguna dan berserakan di mana-mana. Banyaknya petani jagung di beberapa daerah membuat tongkol jagung itu
sangat melimpah dan terbuang sia-sia. Menjadi limbah ya. Dan saat ini juga karena menjadi limbah, kami berinisiatif membuat ide untuk membuat pakan ternak menggunakan tongkol jagung dengan menggunakan beberapa bahan-bahan. Di antaranya yaitu kami menggunakan bakteri, molis, molase, dan kami menggunakan susu yang kadaluarsa untuk nutrisi pada pakan ternak, dan kami menggunakan garam untuk penambahan rasa agar hewan tersebut menjadi mengonsumsinya. Dengan keberhasilan ini diharapkan dapat membantu para peternak untuk menghemat biaya pakan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini di mana seluruh sektor perekonomian mengalami kesulitan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.